Di saat tanah Jawa diinjak-injak penjajah, seorang ulama sekaligus pangeran bangkit dan bersumpah, lebih baik mati daripada tunduk pada ketidakadilan. Namanya menggema dari desa ke desa, memanggil rakyat untuk bangkit dalam jihad mempertahankan tanah dan iman. Inilah perang terbesar dan paling menguras tenaga yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Dan di balik setiap serangan, tersimpan strategi, keimanan, dan pengorbanan tanpa batas. Inilah kisah nyata, Perang Diponegoro, jihad di Tanah Jawa. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Lentera Dunia, agar kisah-kisah besar sejarah Islam tidak pernah hilang di telan zaman. Pangeran Diponegoro tumbuh sebagai sosok yang lebih dekat dengan rakyat dan ajaran Islam dibanding kemewahan istana, memilih hidup sederhana di Tegal Rejo sambil memperdalam ilmu agama. Setiap pagi ia mengajar anak-anak dan pemuda desa membaca Al-Quran, sementara para petani menaruh hormat padanya sebagai pemimpin rohani. Namun ketenangan itu perlahan terusik ketika pasukan Belanda mulai memperluas wilayah, mematok tanah-tanah rakyat tanpa izin. Jalan yang melintasi area makam leluhur Diponegoro menjadi pemicu kemarahan yang selama ini ia pendam demi menjaga kedamaian. Baginya, penghinaan terhadap makam leluhur sama dengan penghinaan terhadap martabat, agama, dan tanah kelahiran. Dalam doa panjangnya, ia meminta petunjuk apakah sudah tiba saatnya untuk bangkit melawan kezaliman. Jawaban itu ia rasakan dalam kegelisahan rakyat yang datang mencurahkan ketakutan, kemarahan, dan harapan kepadanya setiap hari. Di tangan mereka, ia melihat bukan hanya ketakutan, tetapi keberanian yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Malam itu, ia mengumpulkan para pemuka desa dan ulama di sebuah surau kecil untuk membicarakan jalan yang akan ditempuh bersama. Dengan suara tenang, namun penuh getaran, ia menyatakan bahwa perlawanan ini bukan sekadar perang, melainkan jihad mempertahankan keadilan. Satu persatu mereka menyatakan baiat, berjanji akan berdiri bersama hingga akhir. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah alam pun telah mengetahui bahwa sebuah perang besar akan segera dimulai. Dan sejak malam itu, Pangeran Diponegoro bukan lagi sekadar putra bangsawan, tetapi pemimpin sebuah jihad melawan penjajahan. Kabar tentang seruan jihad Pangeran Diponegoro menyebar cepat dari satu desa ke desa lain, menyusuri sawah, hutan, dan jalur-jalur sunyi yang biasanya hanya dilewati petani. Para santri, petani, dan bekas prajurit keraton mulai berdatangan ke Tegal Rejo, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan tekad dan keyakinan. Mereka tidak memiliki meriam atau senapan canggih, hanya keris, tombak, dan keberanian yang lahir dari ketidakadilan yang terus menekan hidup mereka. Di bawah bimbingan Diponegoro, mereka mulai membentuk kelompok-kelompok kecil yang bergerak senyap di malam hari. Strategi pertama bukanlah menyerang, melainkan mengamati jalur pasokan dan pergerakan pasukan Belanda. Setiap langkah penjajah dicatat, setiap kelemahan dicari, hingga rencana penyergapan mulai disusun dengan sangat hati-hati. Sementara itu, rakyat di desa-desa sekitar mulai diam-diam menyediakan makanan dan tempat persembunyian bagi para pejuang. Dukungan tersebut membuat pasukan kecil ini tumbuh, bukan hanya sebagai kekuatan militer, tetapi sebagai gerakan rakyat. Belanda mulai merasakan adanya perubahan, pos-pos mereka diganggu, jalur komunikasi mulai terputus satu persatu. Ketakutan menyebar di antara para perwira, karena mereka tidak melihat musuh, tetapi dampaknya mulai terasa nyata. Sementara itu, para pengikut Diponegoro semakin yakin
bahwa perjuangan ini diberkahi dan tak bisa dihentikan lagi. Api perlawanan kini telah menyala, dan tidak ada lagi jalan untuk memadamkannya. Malam turun pelan di atas hutan lebat pegunungan menoreh, membawa hawa dingin yang merayap di antara batang-batang pohon tinggi. Di balik rimbunnya semak, puluhan pejuang berdiri membisu. Hanya suara napas yang terdengar di antara desau angin. Obor kecil di tangan para pengintai berkedip pelan, hampir tak terlihat dari kejauhan. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki pasukan Belanda yang sedang berpatroli, disertai bunyi besi senapan yang saling beradu. Pangeran Diponegoro mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat kepada pasukan untuk bersiap. Wajah para pejuang menegang, namun mata mereka dipenuhi keyakinan yang tak goyah. Ketika pasukan Belanda memasuki jalur sempit di antara dua bukit, Diponegoro menurunkan tangannya dengan cepat. Serangan dimulai dalam keheningan, hanya suara teriakan takbir yang memecah malam. Panah, tombak, dan batu-batu besar jatuh dari ketinggian, membuat barisan musuh porak-poranda dalam kebingungan. Pasukan Belanda mencoba membalas tembakan, namun arah serangan yang tidak terlihat membuat mereka kehilangan kendali. Prajurit Diponegoro bergerak seperti bayangan, muncul lalu menghilang di balik pepohonan. Teriakan perintah dalam bahasa Belanda bergema kacau di antara tebing dan lembah. Hanya dalam waktu singkat, pasukan patroli itu tercerai-berai dan mundur tanpa arah yang jelas. Diponegoro berdiri di atas tebing, menatap dari kejauhan, memastikan strateginya berjalan sempurna. Malam itu, kemenangan kecil menjadi api besar yang menyebar ke seluruh pelosok Jawa. Kabar serangan gerilya pertama menyulut keberanian rakyat di desa-desa terpencil. Dari hutan, pegunungan, hingga sawah-sawah luas, nama Diponegoro mulai dielu-elukan sebagai pemimpin jihad melawan penjajahan. Dan pada malam itu, perang tidak lagi sekadar perlawanan, tetapi telah berubah menjadi sumpah suci demi tanah dan iman. Fajar menyingsing di balik perbukitan Jawa, membawa kabar tentang perlawanan yang telah menyebar ke banyak daerah. Di desa-desa, orang-orang berkumpul dengan wajah penuh tekad setelah mendengar kisah serangan gerilya Diponegoro. Para pemuda meninggalkan ladang dan sawah mereka, menggenggam senjata sederhana sebagai simbol sumpah perlawanan. Para ulama di surau dan pesantren kecil menyerukan bahwa perjuangan ini adalah jalan mempertahankan kehormatan dan iman. Bendera-bendera sederhana berkibar di berbagai sudut desa sebagai tanda kesetiaan pada Diponegoro. Sementara itu, di pos-pos penjagaan kolonial, kegelisahan mulai menyebar di antara para perwira Belanda. Laporan demi laporan tiba menyebutkan adanya serangan mendadak di jalur perdagangan dan logistik mereka. Jalur-jalur utama yang dulu aman kini berubah menjadi wilayah yang penuh ancaman tak terlihat. Di hutan, para pengikut Diponegoro membangun jalur rahasia dan tempat persembunyian untuk menyusun strategi lanjutan. Diponegoro berpindah dari satu tempat ke tempat lain, selalu selangkah lebih maju dari pengejaran. Setiap wilayah memberikan keunikan medan yang dimanfaatkan untuk menjebak dan melemahkan musuh. Pasukan kecil berubah menjadi barisan besar yang terhubung melalui pesan rahasia dan sandi alam. Di berbagai sudut pulau, perlawanan mulai muncul bagai bara yang tak bisa lagi dipadamkan. Rakyat yang selama ini diam kini berdiri, bersatu dalam satu tujuan, bebas dari penjajahan. Dan di tengah semua itu, nama Diponegoro menjelma menjadi simbol keberanian yang menggema dari mulut ke mulut. Perang tak lagi terpusat di satu tempat,
tetapi menjalar ke seluruh jantung tanah Jawa. Inilah awal dari perlawanan besar yang akan mengguncang kekuasaan kolonial untuk tahun-tahun berikutnya. Kekacauan yang meluas memaksa pemerintah kolonial meningkatkan kehadiran militernya di seluruh wilayah Jawa. Pasukan tambahan didatangkan dari luar pulau, lengkap dengan persenjataan yang lebih modern dan terlatih. Jalan-jalan utama dipatroli lebih sering dan setiap orang yang dicurigai langsung diperiksa tanpa ampun. Namun, semakin kuat tekanan itu, semakin kuat pula tekad rakyat untuk terus membantu Diponegoro. Diponegoro segera menyadari bahwa pertempuran terbuka bukan lagi pilihan utama. Ia memerintahkan pasukannya membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil yang bergerak lebih cepat dan senyap. Pola serangan pun berubah menjadi lebih tak terduga, menyasar titik-titik lemah yang jarang dijaga. Hutan lebat, sungai berliku, dan perbukitan terjal dijadikan benteng alami dan jalur pelarian. Pasukan kolonial kesulitan mengejar karena tidak memahami medan sebaik para pejuang lokal. Sementara itu, Diponegoro membangun jaringan intelijen dari rakyat biasa yang tersebar di banyak desa. Informasi tentang pergerakan musuh mengalir dengan cepat melalui kurir-kurir yang nyaris tak terlihat. Tekanan demi tekanan membuat peperangan ini bukan hanya soal senjata, tapi soal kecerdasan dan kesabaran. Di sisi lain, para perwira kolonial mulai kehilangan keyakinan terhadap kemenangan yang mudah. Benteng-benteng kecil dibangun, namun justru menjadi sasaran baru perlawanan rakyat. Di balik semua itu, perang berubah menjadi adu strategi yang tak kasat mata. Dan Diponegoro, dengan keteguhan imannya, tetap berdiri sebagai pusat dari seluruh perlawanan ini. Hutan di wilayah selatan Jawa berubah menjadi panggung utama rencana besar yang disusun oleh Diponegoro dan pasukannya. Pohon-pohon tinggi, semak rapat, dan tanah lembab dijadikan pelindung alami dari pandangan musuh. Di tengah keheningan itu, para pejuang menggali lubang-lubang perangkap dan menutupinya rapi dengan daun kering. Seutas tali kayu dipasang melintang di jalur sempit yang biasa dilalui pasukan kolonial. Di beberapa titik, batang-batang besar disangga hanya dengan pengikat sederhana, siap dijatuhkan kapan saja. Diponegoro berdiri mengamati jalur itu dengan tenang, memastikan setiap detail berjalan sesuai rencana. Tak lama kemudian, suara langkah kaki dan dentingan peralatan mulai terdengar dari kejauhan. Pasukan Belanda memasuki jalur itu perlahan, tidak menyadari bahwa mereka telah berada di tengah jebakan. Saat isyarat diberikan, tali-tali ditarik serentak oleh para pejuang yang bersembunyi di balik semak. Batang-batang besar jatuh menghantam tanah, menghalangi jalan dan memecah formasi pasukan. Teriakan panik terdengar ketika beberapa tentara terperosok ke dalam lubang-lubang yang tak terlihat. Dari segala arah, para pejuang muncul seperti bayangan, memberi tekanan lalu menghilang kembali. Musuh yang memiliki senjata modern justru kehilangan keunggulan di tengah alam yang tak mereka pahami. Dalam waktu singkat, jalur itu berubah menjadi wilayah terlarang bagi pasukan penjajah. Kabar tentang jebakan ini menyebar cepat, menambah keberanian para pejuang di wilayah lain. Nama Diponegoro kini semakin ditakuti oleh lawan dan semakin dihormati oleh rakyat. Di tengah keheningan malam, bara perlawanan terus menyala tanpa bisa dipadamkan. Kekalahan demi kekalahan di medan tersembunyi membuat pemerintah kolonial murka dan meningkatkan tekanan secara besar-besaran.
Pasukan tambahan kembali didatangkan, jumlah mereka kini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Desa-desa mulai diawasi ketat, setiap pergerakan rakyat dicurigai dan dilaporkan. Rumah-rumah yang dianggap membantu pejuang digeledah, membuat suasana mencekam di berbagai wilayah. Hutan-hutan yang dulu menjadi jalur aman, kini mulai dipantau dan diawasi siang dan malam. Namun semua tekanan itu justru mempertebal tekad para pengikut Diponegoro. Mereka berpindah lebih sering, bergerak lebih senyap, dan jarang menggunakan jalur yang sama 2 kali. Diponegoro mengubah pusat komando berkali-kali agar tak bisa dilacak. Sandi-sandi khusus mulai digunakan untuk mengenali kawan dan membedakan lawan. Setiap pertemuan kini dilakukan dengan lebih singkat namun penuh makna. Sementara itu, di pihak kolonial, rasa lelah dan frustrasi mulai tampak jelas. Mereka menghadapi musuh yang tidak terlihat, namun selalu berhasil menyerang lalu menghilang. Ketakutan perlahan menyusup di antara barisan, meruntuhkan moral yang dulu kuat. Di balik tekanan yang semakin keras itu, semangat jihad Diponegoro justru menyebar lebih luas. Nama Diponegoro kini bukan hanya pemimpin, tapi telah menjadi simbol perlawanan suci. Perang ini berubah bukan hanya menjadi pertarungan tanah, tetapi pertarungan harga diri dan keyakinan. Dan badai besar tengah mengumpulkan kekuatannya untuk fase berikutnya yang lebih menentukan. Di tengah berkobarnya semangat perlawanan, muncul sosok-sosok yang mulai goyah oleh tekanan dan ketakutan. Beberapa dari mereka memilih jalan yang berbeda, diam-diam memberikan informasi kepada pihak kolonial. Informasi itu perlahan membuka jalur-jalur rahasia yang selama ini tersembunyi dari musuh. Pasukan Belanda mulai memusatkan kekuatan, mengelilingi wilayah yang diduga menjadi basis utama Diponegoro. Desa-desa di sekitar area tersebut berubah menjadi wilayah penjagaan ketat siang dan malam. Jalur keluar masuk semakin sempit, membuat ruang gerak pasukan Diponegoro semakin terbatas. Di dalam area persembunyian, suasana tegang menyelimuti para pengikut setia Diponegoro. Meski demikian, wajah mereka masih menampakkan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Diponegoro memahami bahwa bahaya besar sedang mendekat. Namun ia menolak untuk gentar. Ia segera memerintahkan pengikutnya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Strategi bertahan dan meloloskan diri mulai dirancang dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu, pasukan kolonial terus mempersempit kepungan tanpa menyadari rencana balasan yang tersembunyi. Malam hari menjadi saksi bisu ketegangan yang menggantung di udara. Setiap suara ranting patah terasa seperti pertanda datangnya akhir. Namun di balik rasa terancam itu, semangat perlawanan tetap membara di dada mereka. Pengepungan ini bukanlah akhir, melainkan ujian bagi keteguhan iman dan perjuangan. Dan di tengah lingkaran musuh, Diponegoro justru bersiap menulis babak baru yang menentukan sejarah. Langit di atas hutan Bagelen tampak kelabu saat Pangeran Diponegoro menatap medan pertempuran dari balik pepohonan lebat. Di kejauhan, barisan tentara Belanda perlahan menyusuri jalur sempit yang telah lama dipetakan oleh pasukan Diponegoro. Para santri dan pejuang Jawa bersembunyi di balik semak-semak, menanti isyarat untuk memulai jebakan besar. Dengan isyarat tangan yang tenang, Diponegoro memberi perintah untuk menutup semua jalur mundur musuh. Tiba-tiba suara tembakan menggema dari berbagai sisi, membuat pasukan kolonial panik dan kehilangan arah. Dangkalnya sungai yang mereka coba lintasi berubah menjadi perangkap saat jalur itu ditutup batang pohon tumbang. Namun dari sisi lain, bala bantuan Belanda tiba lebih cepat dari perkiraan Diponegoro.
Diponegoro menyadari bahwa pertempuran harus dihentikan sebelum berubah menjadi pembantaian besar. Ia memerintahkan pasukannya mundur secara teratur melalui jalur rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Di tengah hujan lebat, Diponegoro memimpin langsung pelarian besar menuju pegunungan Menoreh. Malam itu, cahaya obor redup membelah kegelapan saat mereka terus bergerak tanpa suara. Di puncak bukit, Diponegoro berhenti sejenak memandangi tanah Jawa yang masih harus diperjuangkan. Ia bersumpah dalam diam bahwa perang ini belum berakhir. Di kejauhan, dentuman meriam masih terdengar, seolah mengingatkan bahwa bahaya belum usai. Pelarian itu menjadi salah satu momen paling krusial dalam Perang Jawa melawan penjajahan. Fajar menyingsing di balik pegunungan saat Pangeran Diponegoro berdiri dalam keheningan, memandang sisa pasukannya yang kelelahan. Wajah-wajah para pejuang tampak letih, namun masih memancarkan semangat perlawanan yang belum padam. Di kejauhan, desa-desa terlihat hangus akibat strategi bumi hangus yang diterapkan pasukan kolonial. Diponegoro menyadari bahwa perang terbuka tidak lagi memungkinkan tanpa mengorbankan lebih banyak rakyat. Ia lalu memilih strategi terakhir, bertahan dalam senyap dan menyebarkan pesan perjuangan melalui para ulama dan santri. Ajaran perlawanan perlahan menyebar dari pesantren ke pesantren, membakar semangat rakyat secara diam-diam. Belanda yang menyadari pengaruh Diponegoro belum surut, mulai membangun benteng dan pos penjagaan di berbagai wilayah. Rakyat hidup dalam ketakutan, tetapi juga dalam tekad untuk tetap menjaga warisan perjuangan itu. Pada tahun-tahun terakhir, Diponegoro berpindah dari satu tempat persembunyian ke tempat lain. Setiap langkahnya bukan lagi hanya untuk berperang, tetapi untuk menjaga nyala api harapan. Meskipun akhirnya tertangkap melalui tipu muslihat, semangat Diponegoro tidak pernah benar-benar padam. Namanya kemudian menjadi simbol perlawanan dan jihad melawan penjajahan di tanah Jawa. Perjuangannya dikenang oleh generasi demi generasi sebagai nyala keberanian sejati. Tanah yang dulu berlumuran air mata, kini berdiri sebagai saksi keberanian seorang pemimpin. Dan di sanalah sejarah mencatat perlawanan sejati tak pernah mati. Di tanah yang pernah berdarah dan berderai air mata, nama Diponegoro masih berbisik di setiap hembusan angin. Bukan hanya sebagai pangeran, tetapi sebagai simbol perlawanan, iman, dan kehormatan bangsa. Setiap langkah perjuangannya telah menjadi cahaya yang menuntun generasi berikutnya. Dan hari ini, kisah itu kembali hidup melalui ingatan dan sejarah yang tak boleh dilupakan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menjaga ingatan akan perjuangan para pendahulunya. Jika kisah ini membuka matamu dan menggetarkan hatimu, dukung channel Lentera Dunia dengan menekan subscribe sekarang juga. Agar lebih banyak kisah perjuangan, sejarah Islam, dan tokoh besar yang terus hidup bersama kita. Sampai jumpa di kisah perjuangan berikutnya di Lentera Dunia.